Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pendekatan mikir. Sebelumnya kita harus tahu dulu pendekatan mikir itu pertama kali diperkenalkan oleh Tanuto Foundation. Nah, mikir sendiri merupakan singkatan dari mengalami, interaksi, komunikasi, dan refleksi. Nah, ada yang berpendapat bahwa konsep pembelajaran yang mengalami, mengamati interaksi, kemudian komunikasi dan refleksi di dalamnya, maka itu sangat penting untuk dilakukan dalam setiap proses pembelajaran. Dijelaskan bahwa tahap-tahap tersebut sangat penting dilakukan untuk mengembangkan kreativitas siswa ataupun peserta didik dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Baik, di sini tadi dikatakan bahwa mikir itu singkatan dari mengalami, interaksi, komunikasi, dan refleksi. Saya memberikan satu contoh pembelajaran di mana di dalam tersebut sudah ada yang namanya menjelaskan atau menunjukkan pendekatan mikirnya. Misalnya dalam sebuah pembelajaran kita membagi dalam satu kelas itu 5 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 6 sampai 7 orang. Nah, untuk menunjukkan proses mengalami, siswa diberikan tugas untuk membuat materi yang dipelajari pada hari tersebut. Misalnya membuat pajangan di mana pajangan tersebut menjelaskan pokok-pokok materi yang akan dipelajari hari itu. Nah, itu adalah di dalam membuat pajangan tersebut kan siswa mengalami itu caranya mengumpulkan informasi, mencari informasi, dan bertukar pikiran dengan teman sekelompoknya. Nah, kemudian untuk proses interaksi, nah di sini nanti masing-masing dari kelompok-kelompok yang lain itu hanya satu orang yang berjaga di pajangan masing-masing, kemudian yang anggota lainnya itu dapat berkeliling mengunjungi pajangan-pajangan dari kelompok yang lainnya. Nah, pada saat mengunjungi pajangan kelompok yang lain, maka siswa-siswa yang mengunjungi tersebut dapat bertanya mengenai penjelasan ataupun pajangan yang sudah kelompok yang lainnya itu berikan atau paparkan. Nah, di sini interaksinya terjadi antara si penjaga pajangan dengan teman-teman yang lainnya yang mengunjungi pajangan si siswa tadi. Di sana terjadi tanya jawab karena pengunjung bertanya dan penjaga pajangan tersebut menjawab apa yang si pengunjung tanyakan. Nah, itu proses interaksi. Kemudian proses komunikasi. Proses komunikasi ya, dalam interaksi itu kan terjadi juga proses komunikasi, di mana hal itu dapat membantu siswa untuk lancar dalam berkomunikasi dan mampu mengungkapkan gagasan-gagasan ataupun ide-ide yang ada pada dirinya. Kemudian yang terakhir itu tahap refleksi. Nah, dimana setelah mengalami interaksi, komunikasi, kemudian para pengunjung dipersilakan untuk kembali ke kelompoknya masing-masing. Nah, kemudian di sana pada tahap terakhir ini mereka menjelaskan apa yang sudah mereka dapatkan dari berkunjung di kelompok-kelompok yang lain, kemudian menjelaskan apa kekurangannya, apa kelebihannya dari kelompok yang mereka kunjungi. Kemudian mereka juga memberikan kekurangan ataupun kelebihan yang ada pada kelompoknya. Misalnya di kelompok dia tidak ada menjelaskan mengenai prinsip-prinsip suatu pembelajaran misalnya. Nah, tapi di kelompok lain itu dijelaskan. Nah, mereka bisa menyampaikan itu. Di sini juga
pada tahap refleksi ini untuk memunculkan sikap untuk mau menerima kritik dan memperbaiki diri dari siswa tersebut, baik itu gagasan, hasil karya maupun sikap dari siswa tersebut. Terima kasih, itu saja penjelasan pendekatan mikir. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe